Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun melalui online dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA 1 Muara Komam. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama. Tata krama ini sangat penting sekali bagi siswa-siswi di SMA 1 Muara Komam. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Aryani, Ibu mengajar mata pelajaran PPKN di SMA 1 Muara Komam. Selanjutnya kita langsung membahas mengenai pengertian tata krama. Tata krama berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya adat, norma, dan peraturan, sedangkan krama artinya sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama adalah kebiasaan. Jadi tindakan yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Maka bisa ditarik kesimpulan, pengertian tata krama artinya adat atau kebiasaan, sopan santun dalam melakukan tindakan dan perbuatan dalam pergaulan sehari-hari. Sampai di sini Ibu harap kalian bisa mengerti apa itu tata krama. Selanjutnya, ini adalah macam-macam tata krama di sekolah. Yang Ibu akan bahas ada 4 poin, yaitu tata krama berkomunikasi, kedua tata krama bergaul, ketiga tata krama berpakaian, dan keempat tata krama menggunakan fasilitas umum. Tata krama berkomunikasi. Hal-hal yang harus diperhatikan, pertama berbicara sopan, kedua berbicara tidak lantang dan kotor. Jadi tidak usah keras-keras berbicara. Yang penting lawan bicara kita mendengar, kita tidak bisa keras-keras suaranya ya. Kemudian jangan menggunakan kata-kata kotor. Misalnya kata-kata mengata-ngatain orang dengan kata-kata hewan dan lainnya. Ketiga, tidak menyela pembicaraan. Jadi dalam berbicara, apabila lawan bicara kita berbicara, kita jangan menyela, kita jangan bicara juga ya, agar komunikasi itu bisa dipahami. Keempat, bersikap baik ketika berbicara, dan kelima, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Misalnya bahasa gaul tidak bisa digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua. Dan perhatikan tata bahasa itu juga harus baik dan benar, atau menggunakan bahasa Indonesia agar semua orang bisa paham. Kemudian tata krama berkomunikasi kepada guru dan staf tata usaha. Di sekolah, tata krama jika bertatap muka dengan guru dan staf tata usaha, pertama, memberi salam terlebih dahulu. Ya, ini menunjukkan bahwa kalian lebih menghormati kepada guru dan staf tata usaha. Kemudian berbicara dengan sopan, dan ketiga, menyampaikan apa yang diperlukan. Ya, jangan langsung nyelonong masuk, langsung berbicara ya. Jadi harus memberi salam, berbicara dengan sopan, dan menyampaikan apa yang diperlukan. Begitu juga dengan tata krama misalnya berkomunikasi ya di via online. Pertama, kalian harus memberikan salam. Ya, misalnya untuk agama Islam Assalamualaikum, atau yang lainnya Selamat pagi, kemudian memberi info tentang kalian. Jadi sebutkan nama dan kelas. Misalnya nama Ahmad Lupi, kelas 10 IPA. Lalu berbicara dengan sopan dan jelas. Ini maksudnya ketik ya pesan itu dengan sopan dan jelas. Jadi maksudnya apa? Menyampaikan apa yang diinginkan. Nah, ini menyampaikan apa yang diinginkan ini dengan jelas ya. Kemudian jangan lupa ketik juga terima kasih. Jadi misalnya Assalamualaikum, lalu kelas ini nama, lalu kelas, dan sampaikan apa yang diinginkan, juga ucapkan terima kasih. Nah, ini supaya guru tahu, oh ini yang mengirim pesan, karena tidak semua guru menyimpan nomor kontak kalian. Kemudian tata krama berkomunikasi dengan teman, baik itu tatap muka maupun online. Pertama, gunakan bahasa yang baik. Kedua, memanggil nama teman sesuai nama aslinya.
Ya, jangan misalnya memanggil dengan nama ayahnya atau memanggil dengan nama-nama hewan atau yang lainnya. Ini tidak boleh. Kemudian tidak berbicara kotor. Nah, tata krama yang kedua, tata krama bergaul. Pertama, yang harus diperhatikan yaitu tidak menyinggung teman. Kedua, tidak membuli ya, karena di sekolah sering terjadi pembulian, maka ini tidak boleh terjadi. Ketiga, saling tolong menolong. Keempat, menghindari membanding-bandingkan dari satu teman dengan teman yang lainnya. Jadi tidak bisa kalian membanding-bandingkan, oh ini teman yang pintar, ini yang tidak pintar, ini tidak boleh ya. Jadi dalam bergaul kita harus saling menghormati ya. Dan yang kelima adalah bekerja sama. Kemudian tata krama berpakaian. Tentu di setiap sekolah memiliki tata tertib tersendiri ya. Namun pada umumnya ada beberapa hal yang patut kalian perhatikan dalam tata krama berpakaian. Pertama, memakai pakaian yang sudah berlaku di lingkungan sekolah dengan lengkap. Jadi baju dan juga atribut. Nah, ini harus dilengkapi, harus dipatuhi ya. Kedua, baju dimasukkan. Karena baju dimasukkan ini kelihatannya lebih rapi dan ini sangat diperhatikan sekali di sekolah. Biasanya kalau ada anak yang tidak memasukkan bajunya ke dalam celananya begitu ya, itu terlihat tidak rapi, maka akan diberi sanksi. Ketiga, pada waktu olahraga menggunakan baju olahraga yang sudah ditentukan sekolah. Ya, keempat, tidak menggunakan pakaian yang ketat yang membentuk lekuk tubuh. Apalagi misalnya siswa perempuan, ya siswi perempuan ini tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat karena itu terlihat tidak sopan. Yang kelima, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan ya. Jadi jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Keenam, di lingkungan sekolah selalu memakai sepatu dan berseragam. Jadi kalian harus memperhatikan tata krama berpakaian ini. Kemudian tata krama menggunakan fasilitas umum di sekolah. Pertama, buang sampah pada tempatnya ya, agar lingkungan terlihat bersih ya. Kemudian kalian juga turut menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, mengembalikan barang fasilitas sekolah pada tempatnya. Jadi kalau misalnya meminjam barang itu harus dikembalikan, atau misalnya memakai sapu harus dikembalikan ke tempatnya ya. Jangan sampai sapunya kemana-mana lalu hilang. Nah, yang ketiga, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Ini sangat penting sekali. Apalagi di masa COVID ini juga kita harus menjaga kebersihan. Yang keempat, sopan berkendara di lingkungan sekolah ya. Jadi jangan semaunya berkendara di lingkungan sekolah ya. Ini kalian harus memperhatikan tata krama bagaimana menggunakan fasilitas umum di sekolah. Misalnya di parkir kalian jangan teriak-teriak ya, jangan kemudian membunyikan suara klakson nyaring-nyaring ya. Jadi ini kalian harus perhatikan. Ya, baik, itu saja mengenai tata krama yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga dari penjelasan tadi kalian bisa memahami apa itu tata krama, karena meskipun orang itu pintar namun tidak memiliki tata krama, maka buruklah penilaian orang di lingkungan sekitarnya. Jadi percuma pintar kalau tidak memiliki sopan santun, ia nanti akan menjadi tidak sukses ya. Jadi misalnya orang pintar tapi berkelahi, tidak memiliki tata krama, ya, dia bisa masuk penjara. Nah, hal-hal inilah yang patut kalian miliki di sekolah, yaitu menjadi siswa-siswi bertata krama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.